untuk text share kali ini mungkin teman-teman di sini juga beberapa mungkin sudah familiar atau udah ini, tapi saya ingin mengulik karena setahunan ini menarik untuk dikulik, yakni NetMaui. Untuk introduction-nya mungkin aku nggak ada slideshow, langsung kita rujuk ke tempatnya Microsoft aja. Ya, apa itu NetMaui? NetMaui itu adalah evolusi dari Xamarin. Sebelumnya itu Microsoft punya produk yakni Xamarin untuk membuat aplikasi multiplatform, di mana waktu itu mungkin kalau menurut pandangan saya sendiri Xamarin itu kurang begitu berkembang, karena ada lumayan yang pakai tapi masih kalah dengan yang lain. NetMaui sendiri ini kayaknya asa baru untuk dari Microsoft untuk supaya bisa bikin multi-platform app UI, ya, dimana nanti kita bisa build aplikasi, bikin aplikasi untuk iOS, Android, macOS, Windows. Sebetulnya kalau dari pasarnya ini tuh pemainnya di sisi ini tuh udah ada yang kuat itu yakni Flutter. Di sini dimana Microsoft ingin menggebrak pakai Maui ini nggak langsung bersaing secara langsung, karena Flutter juga kalau menurut saya udah cukup kuat. Ada juga yang lainnya mungkin kayak React Native, ya yang setauku sih itu sih yang kuat sih untuk dipakai. Nah, kalau NetMaui sendiri ini yang bikin enak kalau mau pakai Maui ini adalah cocoknya untuk kalau developer.net atau C# biasanya, karena code base-nya tuh kebanyakan pakai C# dan cukup mudah untuk diimplementasi. Meskipun kalau menurut saya library-nya mungkin masih belum selengkap Flutter dan lain-lainnya. Ya mungkin karena Maui sendiri masih baru setahun ya, baru diintroduce tahun 2022. Oke, mungkin sambil aku demoin juga apa yang sudah aku coba di NetMaui ini sendiri. Saya udah bikin aplikasi simple lah, real estate app. Ini aplikasinya ini nanti aplikasi kayak ngelis real estate apa aja gitu, lalu habis itu kita bisa buka detailnya, simple lah, bisa kita set favorit dan sebagainya gitu. Ya, cuman mungkin functionality-nya belum lengkap semua. Setidaknya dari sini aku bisa nunjukin gimana sih Maui ini membantu kita untuk, maksudnya kita nggak perlu repot-repot untuk develop masing-masing Android sendiri, iOS sendiri, Windows sendiri, macOS sendiri ya gitu. Di sini kebetulan saya sudah tak siapin API. Ini gratisan 60 hari. Mungkin teman-teman juga bisa pakai kalau buat coba-coba aja. Saya pakai Azure Portal langsung ya. API-nya kayak nge-get property, detailnya, bisa double detail kayak seperti itu. Nah, itu nanti akan dikonsum oleh si NetMaui. Untuk codingnya aku bikin simple, dari bikin model dulu. Ini simple kayak C# biasa, coding C# biasa, bikin modelnya dan sebagainya. Terus aku bikin service, ini juga bikin simple aja, tinggal tembak API, langsung responnya tangkep, tampilin atau message gitu. Kalau booleannya sukses, true false-nya kayak gitu. Terus kemudian untuk dari sisi UI itu aku bikin di ini pages. Nah, ini aku bikin beberapa page, ada login, register, homepage dan kawan-kawan. Dan untuk NetMaui ini untuk layoutingnya itu pakai XAML. Kalau menurut pengalamanku sendiri bikin di sini dengan dibandingin ngoding di Swift ya, bikin app iOS itu lebih mudah di sini kalau menurutku, lebih enak. Untuk debug-debugnya juga lebih enak kalau dibandingin Swift, langsung cuman Swift gitu aja ya, bukan Flutter. Itu lebih enak di sini. Dan layoutingnya ini juga ya sebetulnya simple sih, tinggal kita pelajari. Nanti misalkan grid itu pakai buat garis itu apa, grid itu apa, vertical stack layout itu apa kayak gitu. Ini kan untuk kalau misalkan vertical stack layout itu tuh numpuk layout secara vertikal dari atas ke bawah gitu. Kalau yang horizontal itu berarti nge-stack dari kiri ke kanan. Mungkin untuk nyobanya ini, kalau di sini aku nyobanya langsung di Android. Aku udah pakai emulator Pixel 5 di Android 13. Nah, ini di sini. Tadi harusnya kalau masih logcode itu seperti ini.
Nah ini sign in misalkan nih. Nah itu kalau masuk ini, nah ini nanti dia tuh akan untuk debuggingnya di sini ya sama seperti kayak kita debugging di net biasanya. Di sini misalkan nih di homepage ini kan dia ketika buka pertama kali itu dia ngapain aja nih, get kategoris, get trending properties kayak gitu. Ini layoutnya misalkan nih tadi kalau yang ini adalah inisialisnya yang di atas, yang bawah ini nanti kalau misalkan untuk button misalkan nih, oh ya ini homepage kan landing page-nya tuh ini sebetulnya custom page, dimana aku stacking 3 halaman, home, save sama setting, itu representasikan ini ada 3, home, save, setting. Misalkan nih itu kalau di halaman homepage itu kan ada tombol nih tab search tab gitu, itu kan berarti dia akan invoke yang ini gitu. Nah itu debuggingnya kayak gitu sih, itu sama kayak standar .NET lah. Dan misalkan nih ini debug di sini, nah ini diklik di sini kan. Nah biasanya kalau aku pengalaman pakai Swift itu untuk ngelihat konten dari object entity-nya gini itu agak susah biasanya, nggak langsung kelihatan. Kalau pengalaman pakai Swift, jadi biasanya itu aku harus perlu tak print dulu di sini di log gitu, kayak console log bla 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 gitu, dicetak gitu. Jadi agak ribet kalau pengalamanku pakai Swift. Kalau di sini karena ini pakai sisap biasa ya, itu jadi enak debuggingnya kalau menurutku. Jauh lebih enak daripada aku pakai coding di Swift. Lalu untuk yang lainnya mungkin misalkan tak kasih lihat kalau ini dijalanin buat apa namanya Windows, dikasih Windows di kanan. Nah ini karena tema aku pakai Windowsnya ngikut Windows lokalku, karena pakai dark theme jadinya ngikut hitam. Ya layoutingnya agak berantakan soalnya yang atas ini ya. Sebetulnya ada nanti bisa dibedain misalkan kalau mau Android gimana, mau Windows gimana. Jadi ini kayak ikut generiknya gitu. Lalu kemudian aku juga mau nunjukin ini code yang sama dan juga bisa di running di iOS. Di sini aku remote di Macku. Code yang sama aku buka di VStude-nya di Mac, coba aku run di sini. Dari ininya nggak ada changes juga aku. Ini sama kayak persis code-nya kayak yang di Windows tadi. Nah, ini sama persis. Ini udah login karena udah login. Begitu juga ini juga bisa di-build sebagai aplikasi Mac. Ini karena temanya aku pakai item belum aku setting. Jadi begitu teman-teman. Kemudian misalkan apa sih bedanya yang aku codingnya untuk yang Mac sama yang Android gitu. Nah sebetulnya sama, dari base code-nya itu sama yang dipakai. Cuman ada beberapa pengaturan yang berbeda, itu yakni misalkan nih custom tab page. Nah ini aku ada beberapa pengaturan berbeda ya, khusus Android aku setting. Karena misalkan nih Android itu biasanya yang di menunya itu Android itu biasanya kalau dari UI-nya itu by default itu dia tuh tab-nya ada di atas. Nah nanti kalau misalkan nih perlu disamain kayak iOS gitu, biar toolbar-nya di bawah gitu, itu kita perlu pasang tag-tag seperti ini sih. Jadi itu biasanya udah ada sih, tinggal cari sih settingannya apa gitu, tab page-nya taruh di bawah atas atau gimana gitu. Lalu ini ada juga pengaturan is swap tagging enable, misalkan ada pengatur-pengatur tertentu nanti untuk iOS itu nanti ada tag-nya yang ditampilin buat iOS sendiri gitu sih. Misalkan nih kalau ini aku hilangin ya, defaultnya Android itu seperti ini. Bagian tag itu nggak auto reload. Kalau untuk yang bagian bawah-bawah ini biasanya auto reload langsung. Nah ini jadi di atas kan ininya menunya. Karena by default menunya Android itu di atas biasanya. Nah kalau supaya jadi kayak iOS kalau di bawah gitu misalkan itu harus kasih ini sih. Begitu juga pengaturan yang lainnya, misalkan yang ini nanti kalau Android itu biasanya untuk tab page itu kalau di slide ke kanan kiri itu nge-slide-nya untuk ininya apa namanya satu halaman penuh. Jadi
ketika di swipe ke kanan ke kiri gitu langsung pindah ke halaman save. Nah ini kenapa aku matiin supaya bisa slider yang fokus ke slider yang di bawah ini aja sih. Kayak gini aja sih. Kalau ininya di terus, nah ini jadi gini sih. Nah ada isu di situ jadi makanya itu perlu aku set ke false. Pengaturan lain yang spesifik untuk antar platform ya, itu juga bisa disetting di sini. Macam-macam lah, akses dan sebagainya. Misalkan kayak permission untuk geolocation, permission untuk foto, folder dan sebagainya itu biasanya bisa kita kalau ada perlu settingan khusus kita bisa taruh di sini. Ini untuk Android ya misalkan. Kalau untuk iOS nanti di sini gitu. Jadi itu sih teman-teman yang sementara bisa aku share. Mungkin ada mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ya, menarik ini. Slingshot bakalan pakai MangWi juga ya, Dika. Ya, pas ini momennya. Nah, itu platformnya apa yang dipakai, Dik? Untuk sementara Windows sekarang. Nanti nextnya Mac OS, terus target jauhnya lagi Linux. Ini Linux aku belum explore sih. Ini sebetulnya yang kelihatan di sini platformnya ada Android, Mac tadi itu yang aku lihat. Ini kasih tahu Tizen ini belum nyoba, ini kan punyanya Samsung ya. Itu berarti support juga di sini. Iya, sebenarnya untuk sekarang sih yang kelihatan sih Windows sama Mac doang. Linux ini belum tahu nanti. Aku mau tanya soal authentication-nya itu gimana itu, Faris? Authentication-nya tuh ini sebenarnya aku authentication biasa sih itu. Kirim apa namanya? Login user password gitu. Kalau tak lihatin ke sininya ya, ke postman-nya ya. Ini kan aku sebenarnya karena ini aku bikin simpel-simpel aja. Passwordnya nggak usah tak masking gitu, nggak usah tak hash apain. Nanti bisa di apa namanya? Di improve lah pakai hashing dan sebagainya itu. Ini sebetulnya tinggal login kayak gini terus ada tokennya bisa dipakai untuk get dan sebagainya. Nah, nanti kalau misalkan mau pakai emsal atau apa gitu, ya itu nanti pengaturnya pakai itu. Beda lagi gitu. Ya kayak biasanya tetap aja sih lempar-lempar token dan sebagainya kayak gini sih. Ini kan pakai mirror nih. Iya. Ya. Kalau kita sih pakai Azure B2C sih, nanti mungkin bisa di reset sih. Kalau menurutku sih bakal sama kayak ini sih apa namanya sisa biasanya sih, Dik. Iya. Cuman ini ya aku menemukan, aku baca beberapa di diskusi forum ya gitu ya. Challenge-nya untuk Mac nanti, ke Mac atau ke iOS itu ketika kita kalau mau pakai dependency injection, itu ada beberapa isu di sana. Ini kenapa aku juga contohku masih belum pakai DI, karena ya itu tadi ada beberapa isu di sana yang ada beberapa yang bisa, ada yang ya intinya ada agak struggling lagi di situ kalau pakai DI. Nanti pas implementasi di Mac ya. Ya di Mac ya untuk yang Mac. Nice info ini buat ya, pertimbangan. Jadi buat pertimbangan itu. Kalau untuk Android, Windows itu nggak ada masalah. Kalau Linux ini ya belum ada informasi ya, Faris. Ya untuk Linux sendiri aku belum dapat ada informasi. Iya. Itu nanti kebutuhannya buat apa sih? Buat kayak agent gitu ya? Agent download. Yang kamu riset situ. Iya itu yang aku riset kemarin juga kan masih di Windows kan gitu. Kalau POSImu kan dari browsernya kan ya? Enggak, jadi dia ngedownload. Jadi mungkin nanti bisa dibikin di sini ya, apa namanya? Perlu dinyalain ya atau dibikin auto-run startup gitu ya, aplikasi Windows ya gitu kan. Aplikasi Windows yang auto-run startup, otomatis dia perlu ya login dan sebagainya itu buat ngedetek usernya ini siapa nih, ini yang lagi jalan di sini nih. Kemarin yang aku bikin POC itu kan pakai ini topik subscription gitu mungkin atau queue gitu kan. Subscribe, jadi untuk cocok nggak nih dengan si user ini nih, kalau nggak cocok ya udah abaikan, kalau cocok actionnya lakukan download gitu. Downloadnya tuh nggak ada pakai HTTP client nggak masalah ya, aku lupa sih kemarin tadi ada ya itu langsung ngedownload dan langsung execute. Ya mungkin yang belum itu kayak bikin progress barnya berapa kayak gitu sih, udah berapa persen ya gitu-gitunya sih yang mungkin belum. MangWi ini butuh itu ya, butuh .NET runtime ya. Runtime-nya untuk yang si Windows itu .NET runtime, kalau si yang lainnya itu pakai mono runtime. Di Mac juga mono juga. Mono runtime. Nah ini, jadi kalau dia run-nya yang ke Windows saja yang pakai runtime-nya si .NET. Harusnya ketika publish itu ya sudah ada dalam package-nya ya, kita nggak usah mikir itu. Ya sudah dalam package-nya.
Dan kalau sudah berbentuk package itu sebenarnya sama aja ya, baik itu MAUI atau pakai teknologi yang lain. Ketika mau di-deploy di Windows, ya Iya, dia ya, butuh exe gitu kan ya. ya. Ketika di Mac Android, beda lagi, ya. Android beda lagi. Android juga bisa, misalkan nih di-build jadi APK juga bisa ini. Cuman kalau yang aku lihat itu package Android-nya antara MAUI dengan Flutter ya gitu, itu masih lebih hemat sih Flutter. Lebih kecil sih Flutter. Exe itu langsung jalan apa? Ini Exe bisa ya. Jalan berarti ya? Kita coba ya. Deployment-nya harusnya nggak ada yang berubah ya, tergantung platformnya masing-masing. Iya, tergantung platform masing-masing. Iya. Ya nanti dicoba lah dikit. Aku juga belum nyoba dari sini sih. Atau di-build jadi MSI atau gimana gitu. Iya, itu udah nyoba belum? Itu juga masuk ke target research nanti. Ya, aku belum nyoba sih. Belum nyoba sampai situ sih. Iya, soalnya targetnya kan harus bisa di-build dari pipeline, tidak membutuhkan Visual Studio harusnya. Ya, harusnya bisa sih. Ada command line-nya kok. Dan kalau Mac iOS ya butuh mesin Mac ya. Ya, butuh mesin Mac-nya. Nah, itu pipeline-nya harusnya agent-nya harus Mac. Ya, aku kemarin sempat mau nyoba ini, nyambungin ke pair ke Mac ini, kayaknya bisa sih, tapi aku belum berhasil connect gitu. Iya. Mau ini butuh itu kan ya, butuh install sesuatu di Visual Studio-nya. Butuh. Visual Studio-nya tuh pas instalasinya dipilih yang MAUI itu. Feature-nya itu ya. Feature-nya ya. Dan kalau untuk yang yang Windows itu perlu enable developer mode di Windows-nya. Kalau nggak gitu nggak mau jalan ini emulatornya tadi. Menurut pengalamanmu berat nggak ini, Faris? Pengalamanku enggak sih Mas. Jadi enggak, ya? Atau mungkin karena aplikasi yang aku bikin ini belum kompleks ya bisa jadi. Dan so far lebih enjoy aku coding di ini daripada aku coding Swift. Sebenarnya di Swift pun kan juga sama sebenarnya ya. UI-nya juga pakai XML gitu kan, semacam gitu. Ya, cuman ini challenging-nya Swift itu ketika debug itu nggak semudah di .NET. Jadi kadang itu buka objek gitu ya, itu nggak langsung muncul isinya apa gitu, nggak langsung muncul ketika kita debug. Jadi kita perlu print gitu. Preferensi ya itu ya. Ya itu preferensi, makanya aku sebut itu dari pengalaman pribadi. Berdasarkan pengalaman pribadi dan preferensi pribadi tentunya. Nanti ada yang marah lagi. Iya. Ya itu disclaimer dari awal itu kan. Tapi ini sepertinya cakupannya lebih luas dari Flutter. Flutter kan mobile development kan ya. Kalau ini kan bisa di desktop, Mac OS itu Catalyst. Flutter sendiri juga sebetulnya sudah mulai stepping ke Windows juga sih. Ke desktop app gitu ya. Oh, kirain mobile. Yes. Ya, kalau mau dilihat sih di sini. Makanya pesaing terkuatnya itu kalau menurutku si Flutter ini.